Halo teman-teman tahu tidak? Kalau rempah-rempah itu di zaman dahulu menjadi incaran bangsa luar, khususnya bangsa Eropa. Rempah-rempah ini biasanya digunakan untuk menghangatkan tubuh dan bisa juga dijadikan pengawet makanan. Sehingga pada saat itu rempah-rempah menjadi komoditas yang mahal di Eropa. Juga pada saat itu rempah-rempah menjadi simbol kejayaan seorang raja. Nah, inilah sebabnya bangsa Eropa berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah, salah satunya yaitu Nusantara. Ternyata, penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia ini tergolong ke dalam kolonialisme. Apa sih kolonialisme itu? Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Tentunya, kolonialisme ini memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Berikut pemaparan kami mengenai dampak kolonialisme bagi negara Indonesia. Dampak kolonialisme pertama yang akan kami jelaskan yaitu dampak ekonomi. Yang pertama, perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Kehadiran Belanda di Nusantara dimulai dengan pembentukan VOC yang dalam perkembangannya berhasil mengembangkan usaha berupa perkebunan komunitas baru yang dianggap memiliki prospek yang bagus, diantaranya kopi dan tebu. Yang kedua, penerapan sistem tanam paksa yang menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Johannes van den Bos adalah gubernur jenderal yang mencetuskan sistem tanam paksa pada tahun 1930. Petani diwajibkan untuk menanam komoditas yang sesuai permintaan pemerintah di tanah milik mereka sendiri. Di antaranya ada kopi, tembakau, tebu, teh, lada, kayu manis, dan kina. Selanjutnya, sistem ekonomi uang yang diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Dampak yang ditimbulkan adalah salah satunya adalah sistem utang. Dan dampak yang terakhir, diperkenalkannya uang kertas dan logam yang mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah Javaanse Bank. Bank modern Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia tahun 1828. Dampak kolonialisme di bidang urbanisasi dan pertumbuhan kota. Urbanisasi sendiri adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Adapun dampak positifnya yaitu pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah, perumahan dan pelayanan khusus kesehatan. Yang kedua, perusahaan yang didirikan pada era itu dengan cepat mengalami perkembangan. Adapun dampak negatifnya yaitu peningkatan kaum miskin di wilayah pedesaan karena didorong oleh faktor berkurangnya lahan pertanian. Selanjutnya kita akan membahas dampak sosial dan budaya. Dampak sosial dan budaya pada masa penjajahan di negara koloni memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama kita akan membahas dampak positif. Dampak positif diantaranya yaitu masyarakat mengetahui persenjataan modern. Dengan dikenalkannya teknologi oleh kepala kolonial Belanda, masyarakat mengetahui dan mempelajari persenjataan modern. Kedua, berkembangnya pendidikan di masyarakat Indonesia. Ketiga, memudahkan masyarakat melakukan aktivitas karena teknologi yang ada, seperti angkutan umum, sepeda motor, dan lainnya. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, melemahnya tradisi lokal akibat pengaruh Eropa. Akibat dari pengaruh Eropa, berubahnya cara pergaulan, gaya dan bahasa dan cara berpakaian para masyarakat Indonesia. Kedua, bahasa Belanda menjadi bahasa serapan. Dan ketiga, hilangnya status raja menjadi pegawai pemerintahan. Itulah dampak sosial dan budaya dalam masa penjajahan di negara koloni. Selanjutnya adalah dampak penjajahan kolonial di bidang kesehatan dan higienitas. Di samping teknologi, pemerintah kolonial pun mengeluarkan kebijakan dalam bidang kesehatan dan higienitas. Awalnya, pelayanan kesehatan kolonial pada awal abad ke-20 ini memang sangat diskriminatif, karena hanya sebagian kecil dari rakyat pribumi yang mendapatkan akses pelayanan tersebut.
Ketika bergulirnya politik etis, fokus perhatian pemerintah kolonial Belanda berubah dengan bagaimana pelayanan kesehatan kolonial dapat dinikmati oleh masyarakat secara meluas. Apalagi pada saat itu wabah penyakit mulai menyebar seperti malaria, pes, kolera. Pemerintah kolonial pun mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi pendidikan bagi para tenaga medis melalui pelatihan bidan atau dukun bayi. Pendirian tersebut disebut Stopia atau juga disebut sebagai Sekolah Dokter Jawa dan pendirian sekolah dokter lainnya. Untuk memeriksa kesehatan tenaga kerja di Jawa maupun di luar Jawa, diadakan pembangunan rumah sakit juga, yaitu pada perusahaan perkebunan, pertambangan, dan pelayaran. Dampak yang selanjutnya yaitu mobilitas sosial. Pada masa kolonial Belanda, mobilitas sosial atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya berjalan sangatlah cepat. Terdapat beberapa hal yang membuat percepatan mobilitas sosial terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama adalah pembangunan sarana dan jaringan infrastruktur transportasi, di antaranya yaitu jalan kereta api, jalan raya, sarana dan prasarana pelabuhan. Hal ini bertujuan untuk menunjang kegiatan pengangkutan barang serta tenaga kerja perkebunan dari satu ke tempat yang lainnya. Yang kedua yaitu dibukanya lahan pertanian dan perkebunan memunculkan kota-kota baru sebagai dampak munculnya perkebunan seperti Batavia, Banten, Bandung, Sukabumi, Tuban, Gresik, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Ada pula beberapa penyebab lain terjadinya mobilitas rakyat pribumi pada masa kolonial, yaitu yang pertama lahan pertanian desa beralih berfungsi menjadi perkebunan besar. Petani beralih profesi menjadi buruh. Hal ini mendorong para pekerja untuk meninggalkan desanya menuju ke tempat-tempat industri baru yang lebih menjanjikan. Yang kedua yaitu keinginan untuk terhindar dari berbagai kewajiban seperti kewajiban tanam paksa atau kerja paksa. Mereka akan mencari daerah-daerah yang tidak memberlakukan kewajiban tersebut. Dan yang ketiga, kota-kota baru bermunculan dan hal itu mendukung berbagai aktivitas masyarakat yang memungkinkan, seperti berbagai sarana prasarana tersedia di kota tersebut dan membuat masyarakat pergi ke kota untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dampak penjajahan kolonial dan munculnya sentimen rasial. Sentimen rasial pernah terjadi pada era penjajahan kolonial Belanda. Saking seriusnya ada kebijakan pemerintah kolonial yang mengatur tentang masalah rasisme ini, pemerintah kolonial Belanda secara kebijakan ini semakin tegas sejak awal abad ke-19. Ketika pemerintah Belanda membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan Eropa sebagai golongan pertama atau golongan tertinggi. Yang kedua, golongan timur asing, di dalamnya terdiri dari orang-orang Cina, Arab, India, dan negara-negara lainnya di kelas kedua. Yang ketiga itu golongan pribumi atau orang asli Indonesia sebagai kelas ketiga atau golongan yang terendah. Hal ini kelak munculnya sentimen rasial di kalangan orang-orang pribumi sebagai kelompok atau kelas terendah di masyarakat. Dampak kolonialisme di bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonialisme, muncul sistem dualisme di Indonesia, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Contohnya pada pemerintahan Diadel, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, di mana orang Eropa memimpin sebagai residen yang memimpin karesidenan dan asisten residen yang mengepalai afdeling atau setingkat kabupaten. Sementara itu, orang pribumi memimpin dengan jabatan bupati. Contoh lain kolonialisme dapat dilihat dari sistem tindakan Raffles yang memperkenalkan sistem pengadilan dengan membangun pengadilan tinggi di Batavia, Semarang, dan Surabaya.